hari Jumat seminggu yang lalu saya sowan ke Bapak Kardinal Pak Monsinyur Suharyo. Kami banyak bercakap dengan beliau, berdiskusi, dan memang pada satu kesimpulan bahwa tadi yang saya sampaikan bahwa antara Katolik dan Nahdlatul Ulama itu saudara kembar itu memang iya. Jadi banyak sekali titik temu antara Islam dan Katolik, khususnya Islam yang di Nahdlatul Ulama ya, banyak sekali titik temu. Sehingga bagi saya ketika saya berada di kediaman beliau Jumat yang lalu, saya merasa berada di rumah sendiri. Selamat pagi, salam sejahtera, salam untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, yang kami hormati para pejabat eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Ijen Bimas Katolik, Romo Paulus Putranto PR, para peserta yang mengikuti acara ini secara virtual, para ketua sekolah tinggi pastoral beserta tenaga pendidik dan kependidikan di seluruh Indonesia, para kepala sekolah SMAK beserta tenaga pendidik dan kependidikan seluruh Indonesia, para kepala sekolah taman seminari beserta tenaga pendidik dan kependidikan seluruh Indonesia, pejabat fungsional dan pelaksana di lingkungan Ijen Bimas Katolik. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyelenggaraannya pada hari ini kita semua dapat bertemu untuk mendengarkan arahan oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Laporan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik kepada Bapak Dirjen kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama Gus Yakut Khalil Koimas, yang saya hormati Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Bapak Direktur Urusan Agama Katolik, Bapak Direktur Pendidikan Katolik, Romo Paulus Putranto PR dari Kusupang Agung Jakarta, yang juga kami hormati para kepala bidang pembimas Katolik pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, para kasih penyelenggara Katolik pada kantor Kemenak Kabupaten Kota, para ketua atau ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak beserta pimpinan, Kepala Camat Negeri Samosir, ND dan Kerohong beserta pimpinan, para ketua Sekolah Tinggi Keagamaan Katolik binaan Bimas Katolik serta pimpinan, para kepala SMAK binaan Bimas Katolik beserta pimpinan, para kepala taman seminari beserta pimpinan, dan para ASN Bimas Katolik eselon 3, 4 serta pelaksana pusat dan daerah, dan juga para pimpinan dosen pendidik tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan keagamaan Katolik. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat siang untuk waktu Indonesia Tengah dan Timur. Dalam kesempatan ini perlu kami laporkan kepada Bapak Menteri Agama bahwa di hadapan kita sekalian telah hadir seluruh aparatur dari Bimas Katolik pusat dan daerah, baik yang berada di kantor pusat Jakarta maupun yang terserap dalam struktur di provinsi kabupaten kota, dan juga bersama dengan para pimpinan lembaga pendidikan keagamaan Katolik. Pak Menteri yang kami hormati, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik
memiliki dua urusan besar, yaitu mengurusi agama Katolik dan mengurusi pendidikan keagamaan Katolik. Dan oleh karena itu, kami semua di sini sangat mengharapkan arahan dari Bapak Menteri terkait dengan tugas dan fungsi kami mendampingi masyarakat Katolik Indonesia yang kelak nanti akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya untuk membangun Indonesia maju. Pak Menteri yang kami hormati, Direktorat Jenderal Dinas Katolik mengelola satu sekolah tinggi keagamaan Katolik yang berstatus negeri, yaitu di Pontianak, Kalimantan Barat, dan mengelola 3 sekolah menengah agama Katolik yang berlokasi di Samosir, Sumatera Utara, ND, Nusa Tenggara Timur, dan Keroong, Papua. Lalu juga di samping itu masih mengelola 22 perguruan tinggi keagamaan Katolik yang di bawah bimbingan atau binaan Dimas Katolik yang tersebar di seluruh Indonesia, serta juga membina 37 sekolah menengah agama Katolik di seluruh Indonesia. Di samping itu, Dimas Katolik belum memiliki sekolah-sekolah yang di tingkat SMP maupun SD. Namun Dimas Katolik mengelola pendidikan anak usia dini yang disebut dengan Taman Seminari. Ada 50 taman seminari yang ada di tanah air kita. Pak Menteri yang kami hormati, sejalan dengan arahan Pak Menteri pada hari amal bakti Kementerian Agama pada awal tahun 2021 ini, maka para ASN atau para insan yang berkarya di Direktorat Jenderal Dinas Katolik Pusat dan Daerah bersama lembaga-lembaga pendidikan keagamaan Katolik di seluruh Indonesia menyatakan siap untuk mengikuti arahan khususnya terkait dengan semangat Kementerian Agama yang baru. Kami semua di sini sadar menjadi warga negara yang baik adalah siap untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di dalam konteks moderasi beragama. Dan kami juga paham bahwa bagian yang penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meningkatkan semangat persaudaraan yang ada. Oleh karena itu, arahan dari Bapak Menteri akan memberikan semangat buat kami semua, khususnya saudara-saudara kami yang berada jauh dari pusat ibu kota. Dan kami berharap suatu saat nanti Bapak Menteri akan berkenan mengunjungi kita di bagian-bagian Republik Indonesia ini. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan, sekaligus kami memberikan kesempatan kepada teman-teman Dimas Katolik di pusat maupun daerah untuk mendengarkan langsung arahan dari Bapak Menteri Agama. Demikian yang bisa kami sampaikan dan kami laporkan. Mohon maaf bila mana ada kekurangan, dan kami ucapkan selamat pagi, selamat siang untuk Indonesia Barat dan Indonesia Tengah dan Timur. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih. Arahan oleh Menteri Agama Republik Indonesia kepada Bapak Menteri Agama kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam. Yang saya hormati Saudara Dirjen Dimas Katolik Ustadz Yohanes Bayu Samudro. Ustadz itu sebenarnya bukan milik Islam, Pak. Ustadz itu guru kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi saya kira Pak Dirjen ini kan guru kita semua, termasuk guru saya, terutama dalam memahami ajaran-ajaran agama Katolik. Saya tahu beliau kapasitasnya sudah melebihi guru sebenarnya, dosen itu, Pak. Yang saya hormati ini Bapak-Bapak Ibu sekalian, segenap pegawai Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik,
para pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga pendidikan keagamaan Katolik, dan teman-teman semua, para pejabat eselon 2, 3, dan 4, serta yang ada di Zoom ini, di live melalui Zoom ya. Kita mungkin belum bisa bertemu secara langsung, tetapi Zoom ini lumayan membantu kita, menolong kita, sehingga kita bisa saling sapa sekarang. Mudah-mudahan kita semua dikaruniai kesehatan, kebaikan untuk kita semua oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan hari ini, pagi ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi, untuk saling bertemu dan saling mengenal satu dengan yang lain. Karena kalau kata orang, tak kenal maka tak sayang. Nah, sekarang kita berada di step pertama untuk saling bertemu, pada selanjutnya untuk mengenal dan kemudian saling menyayangi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, nanti yang kelupaan ya saya mohon maaf, tidak tersebutkan saya juga mohon maaf, tapi yang jelas tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada Bapak Ibu sekalian. Saya tertarik dengan tema pagi hari ini, semakin mengasihi, semakin terlibat, lalu yang terakhir apa itu? Semakin menjadi berkat. Ini luar biasa sekali dan saya tidak tahu ini siapa yang memerintahkan bikin tema ini. Tapi tema ini luar biasa, sebagaimana tema yang ingin saya sampaikan dalam sambutan pengarahan ini, Bapak Ibu sekalian. Ini umat Katolik ini, kalau dengan saya secara pribadi ini sangat dekat. Kalau di dalam keyakinan yang saya anut dan organisasi yang saya ikuti, Nahdlatul Ulama, antara NU dan Katolik ini seperti saudara kembar tapi beda bapak, beda anak. Jadi saya berbahagia sekali berkesempatan pagi hari ini bisa bertemu dengan saudara kembar saya, begitu kira-kira. Dan mudah-mudahan ini menjadi modal kita bersama, modal kita sebagai warga negara untuk terus mengembangkan sikap toleransi dan saling menghargai satu dengan yang lain. Saya perlu sampaikan dan ceritakan di kesempatan ini, hari Jumat seminggu yang lalu saya sowan ke Bapak Kardinal, Pak Monsinyur Suharyo. Kami banyak bercakap dengan beliau, berdiskusi, dan memang pada satu kesimpulan bahwa tadi yang saya sampaikan bahwa antara Katolik dan Nahdlatul Ulama itu saudara kembar itu memang iya. Jadi banyak sekali titik temu antara Islam dan Katolik, khususnya Islam yang di Nahdlatul Ulama ya, banyak sekali titik temu. Sehingga bagi saya ketika saya berada di kediaman beliau Jumat yang lalu, saya merasa berada di rumah sendiri. Saya sampaikan kepada Pak Kardinal, banyak pengalaman saya masuk pertama kali ke katedral, karena sebelumnya itu saya bisa melihat dari luar. Begitu saya masuk, betapa takjubnya saya itu merinding, itu masuk ke katedral itu merinding. Bagaimana ada bangunan sehebat ini, itu tempat beribadah umat Katolik, dan ini tidak membuat umat Katolik jumawa, tetap dalam kesederhanaannya, tetap dengan sikap yang santun dan kebijaksanaannya, dan itu tercermin sekali di dalam pribadi Kardinal Suharyo. Saya menyampaikan kepada beliau, Pak Kardinal, saya merasa berhadapan-hadapan dengan kiai saya ketika berhadapan dengan Kardinal Suharyo, dengan Pak Kardinal. Betapa orang yang sangat lembut, sangat santun, gitu, sangat bijaksana, dan beliau bicara dengan saya dengan bahasa Jawa, Pak. Saya sampaikan kepada beliau, Pak Kardinal, jangan pakai bahasa Jawa lah. Kalau pakai bahasa Jawa itu terus kromo inggil bahasa Jawa beliau itu. Kalau jangan mau pakai bahasa Jawa, mau saja sama saya. Beliau tidak mau, maunya kromo inggil. Setelah kita nggak usah pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia saja. Karena saya merasa tidak lebih terhormat dari Kardinal. Saya kira kesalehannya harus menjadi contoh bagi semua umat. Tidak peduli itu umat Islam, umat Katolik, Kristen, dan yang lainnya.
Saya kira sikap yang ditunjukkan oleh kardinal ini harus menjadi contoh bagaimana seorang yang semakin dekat dengan Tuhan itu seharusnya semakin lembah manah kalau dalam bahasa Jawa, semakin bijaksana dan semakin menghargai orang lain. Jadi kalau ASN di lingkungan Kementerian Agama di Bimas Katolik ini, di Dirjen Bimas Katolik ini, kok sikapnya masih jumawa, sikapnya masih sombong saja, sikapnya masih seenak udilnya sendiri, itu berarti belum dekat dengan Tuhan. Jadi harus lebih dekat kepada Tuhan, apalagi korupsi. Kalau masih ada jajaran Bimas Katolik ini yang tergoda untuk melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, mengambil hak-hak orang lain bukan menjadi haknya, itu patut diduga ini belum dekat dengan Tuhan. Jadi tesis saya, semakin dekat orang dengan Tuhan, semakin dia ini sempurna, Pak. Jadi kalau masih itu tadi kita temukan sikap-sikap seperti yang tadi saya sampaikan, saya kira perlu rajin-rajin untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya mengingat betul apa yang disampaikan Pak Kardinal pada saat tempoh hari, bahwa begini, orang Katolik itu umat yang pasti tertib. Ini apa yang disampaikan Pak Kardinal, ya. Umat Katolik itu orang yang pasti tertib, taat peraturan. Dan kita memiliki semacam sistem hukum di dalam agama Katolik jika umat Katolik tidak mau tertib dan tidak mau taat kepada hukum yang berlaku. Nah, saya harap apa yang disampaikan oleh Pak Kardinal tempoh hari ini juga menjadi pegangan bagi kita semua, terutama saudara-saudara ASN di lingkungan Bimas Katolik. Saya membayangkan alangkah berbahagianya kita, alangkah berbahagianya Ibu Pertiwi gitu ya, kalau spirit dari umat Katolik yang disampaikan oleh Kardinal ini bisa dipegang kuat-kuat oleh ASN yang beragama Katolik. Tinggal selangkah lagi Indonesia ini menjadi lebih maju, lebih makmur jika semua umat beragama sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kardinal. Dan saya sampaikan kepada Pak Kardinal, saya memiliki harapan seharusnya kalau memang seperti itu Pak Kardinal, umat Katolik ini tertib, umat Katolik ini taat pada hukum dan peraturan, biarlah umat Katolik ini menjadi contoh bagi umat lain dalam tertib kepada hukum dan peraturan. Bagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Kardinal itu benar-benar kita pegang, dan teman-teman di lingkungan Bimas Islam ini menjadikan standar. Karena kan imam terbesar, imam paling tinggi di Katolik di Indonesia, harus kita ikuti. Sama seperti saya mengikuti perintah kiai saya. Dan jika Bapak Ibu sekalian mengikuti perintah kardinalnya, sama dengan kami yang Muslim mengikuti perintah kiai. Jadi kiai itu hanya setingkat di bawah nabi, kira-kira begitu. Jadi saya berharap betul apa yang disampaikan Pak Kardinal itu menjadi pegangan buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan beberapa hal yang selama ini menjadi kata kunci dalam tata kelola di kementerian setelah saya diberikan amanah oleh Presiden untuk berada di sini memimpin Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, manajemen pelayanan dan tata kelola birokrasi yang lebih baik. Saya tidak mau ada gium lama itu, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah, itu tidak boleh ada lagi. Di lingkungan Bimas Katolik, saya berharap bagaimana birokrasi itu bisa dibuat seringkas-ringkasnya, semudah-mudahnya, terutama dalam melayani umat Katolik. Saya tidak mau mendengar Pak Bayu, saya banyak teman saya Katolik, banyak sekali teman-teman saya. Saya pernah kuliah di SDF Dirgantara, meskipun nggak sampai lulus karena kapasitas otak saya terbatas dan sering diajar sama Romo Mahnyis. Tiap minggu saya dikasih buku sama Romo Mahnyis, suruh belajar, minggu depannya suruh presentasi. Saya hanya 4 semester akan menghadap beliau, Romo saya nyerah. Tapi nggak kuat lagi daripada stres saya. 4 semester saya telah di SDF Dirgantara. Makanya saya sampaikan dengan
saudara-saudara Katolik ini bukan orang lain. Kita ini sama saja dan kita bersaudara. Oleh karena itu bebannya akan jauh lebih berat. Saudara Bapak Ibu sekalian sekarang jadi Menteri Agama. Jadi jangan bikin malu saudaranya. Dan begitu kira-kira. Jadi tidak boleh ada birokrasi yang mempersulit. Saya tidak mau. Nanti kalau saya ada aduan dari teman-teman saya Katolik ketika mengurus sesuatu gitu ya di lingkungan kedirjenan Dimas Katolik, kok ada yang merasa dipersulit, hati-hati Bapak Ibu, sanksi berat itu. Saya tidak mau. Birokrasi tugasnya melayani, bukan mempersulit. Teman-teman di daerah juga begitu. Saya minta para kanwil, Dimas di kanwil dan kabupaten kota, juga perguruan tinggi Katolik, dan semua tenaga pendidik, saya juga berharap sama. Jangan pernah mempersulit umat kita. Karena doa umat itu Pak, mujarab Pak, hati-hati Pak. Kalau umat dipersulit, nanti kalau umat mendoakan yang mencelakakan kita, celaka kita ini Pak. Ya, saya mohon betul tata birokrasi benar-benar, tata kelola birokrasi benar-benar dikelola dengan baik, diperpendek rantai pelayanannya, semakin cepat, semakin baik. Jadi mudah-mudahan ke depan ini juga benar-benar bisa diwujudkan. Yang kedua, saya juga ingatkan terkait dengan moderasi beragama. Ini menjadi salah satu mandatori yang diberikan Pak Presiden kepada saya, dan sekaligus menjadi tugas kita bersama. Moderasi beragama ini penting karena Bapak Ibu sekalian, saya tidak menginginkan kejadian-kejadian beberapa tahun lampau itu bagaimana agama menjadi alat politik, agama menjadi alat perebut kekuasaan, agama menjadi terminologi untuk memecah belah, itu terulang lagi di masa depan. Saya ingin kita semua mengembalikan agama sebagai inspirasi, agama sebagai inspirasi atas perdamaian, inspirasi atas cinta kasih, inspirasi atas penghormatan terhadap yang lain satu dengan yang lain. Karena pada dasarnya agama itu memang diturunkan untuk menciptakan kedamaian. Agama diturunkan untuk mengembangkan cinta kasih, toleransi dan penghargaan atas sesama. Tidak ada agama saya kira di muka bumi ini yang diturunkan Tuhan untuk memecah belah, tidak ada. Tidak ada norma agama yang mengajarkan kita untuk berkonflik satu dengan yang lain, pasti tidak ada. Semua agama menghendaki hubungan baik, ketenangan, cinta kasih kepada sesamanya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya juga ingin sampaikan terutama kepada kita semua, ASN di lingkungan Kementerian Agama di Dimas Katolik. Saya kemarin ketika soal kardinal ini juga diceritakan bagaimana masih ada gereja Katolik yang belum bisa meneruskan pembangunan tempat ibadahnya. Sudah bertahun-tahun di Cicurug dan di Kota Bekasi, Pak. Betul, Pak? Dirjen. Kenapa ketika awal saya menjadi menteri kok nggak dilaporkan ke saya? Kayak begini-begini harus segera dilakukan tindak lanjut, tidak boleh dibiarkan. Karena pada prinsipnya mendirikan tempat ibadah itu dilindungi oleh konstitusi kita. Undang-Undang Dasar kita pasal 2829 itu melindungi setiap warga negara untuk mendirikan tempat ibadah. Tidak boleh mendirikan tempat ibadah dilarang. Tentu ada aturan-aturan. Kalau aturan-aturan sudah dipenuhi, sebagaimana disampaikan Pak Kardinal kemarin di kasus di Kota Bekasi dan di Cikarang dan di mana? Saat ada dua gereja, di Curug atau tahu salah. Ciledug. Di Ciledug itu semua proses sudah dilalui, IMB sudah ada, tapi kita cabut lagi, IMB ada cabut lagi. Ini kenapa persoalan? Jadi saya kira teman-teman di Dimas Katolik ini kayak begini-begini nggak usah nunggu perintah, langsung diadvokasi, langsung dimitigasi persoalan-persoalan, carikan jalan keluarnya. Sudah bertahun-tahun kata Pak Kardinal, saya kaget juga, saya ini jadi menteri baru sebulan dapat laporan ada tempat ibadah agama Katolik yang sudah bertahun-tahun tidak bisa didirikan. Ini kan tidak bisa. Kayak begini-begini tidak boleh dibiarkan. Selalu ada tantangan itu, Pak, hambatan
selalu ada, masalah itu selalu ada, tetapi masalah itu tidak boleh dibiarkan. Masalah itu kalau kata Gus Dur, guru kita semua, saya kira umat Katolik juga tahu, Gus Dur itu mengkategoriskan masalah ada dua. Satu, masalah yang bisa dipecahkan, dan kedua, masalah yang tidak bisa dipecahkan. Kalau masalah yang bisa dipecahkan, ya berarti bukan masalah, mau bisa dipecahkan. Kalau masalah tidak bisa dipecahkan, ya nggak usah dipikir, mau tidak bisa dipecahkan, yang dipikirkan gitu. Tapi untuk urusan gereja yang sudah izinnya sudah lengkap, rumah ibadah yang surat izinnya ini sudah lengkap, prosedur hukum sudah semua ditempuh, tetap tidak bisa berdiri, ini masalah yang bisa dipecahkan, bukan masalah yang tidak bisa dipecahkan. Negara kita ini negara hukum, negara yang melindungi semua warga negaranya atas hak untuk beribadah, termasuk mendirikan tempat ibadah. Tidak boleh ada seorang pun, kelompok manapun yang menghambat berdirinya tempat ibadah, tidak boleh. Jadi selama aturan dipenuhi, tempat ibadah harus berdiri. Gitu Pak Dirjen, ya, saya tidak mau ada kasus-kasus ini terulang. Kan ada tanda-tanda pasti ini muncul masalah, ada tanda-tanda ini. Ini kayaknya ada tanda-tanda akan muncul masalah, segera dilakukan mitigasi. Kalau tidak mampu, kira-kira tidak mampu, segera laporkan saya, supaya kita carikan jalan keluarnya bersama-sama. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, kebebasan yang kita miliki termasuk kebebasan beragama, kebebasan kita dalam beribadah itu dibatasi oleh kebebasan yang dimiliki oleh orang lain, kebebasan beribadah yang dimiliki oleh orang lain. Kita tidak boleh semena-mena, termasuk Muslim, Islam memiliki kebebasan melakukan ibadahnya, tetapi tidak kemudian lantas karena merasa bebas menjalankan ibadahnya mengganggu ibadah umat lain, tidak boleh. Umat Katolik pun demikian, kebebasan yang dimiliki dibatasi oleh kebebasan yang dimiliki umat agama lain. Kita saling menghargai, kita saling bertoleransi. Saya kira menjadi semangat moderasi beragama yang sekarang kita jadikan salah satu mandatori di kementerian ini. Kemudian yang semangat berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya berharap kita semua ini tidak malas untuk melakukan inovasi-inovasi. Lakukan inovasi-inovasi itu karena saya tidak mau stigma stigma yang dipakaikan ke ASN, stereotip yang dikenakan ke ASN itu pasti orangnya linear cara berpikirnya, tidak bisa thinking out of the box, dia hanya mengikuti prosedur saja. Saya tidak mau. Jadi teman-teman di lingkungan Bimas Katolik, saya kira kita perlu untuk berpikir lompat, jangan hanya mengikuti prosedur. Selama aturan hukum tidak kita langgar, kenapa tidak? Jadi lakukan inovasi, kreativitas, ditingkatkan dan tentu kolaborasi. Jangan kemudian karena ini Bimas Katolik gitu ya, kita ini di Bimas Katolik kemudian kita tidak mau berkolaborasi dengan yang lain, dengan agama lain. Jangan. Lakukan kolaborasi, jangan ego Pak, jangan mendahulukan egonya. Kolaborasi dengan yang lain, jangan menganggap kalau urusan yang terkait dengan agama Katolik, kalau datang ke saya yang saya Muslim saya tidak mau bantu misalnya, jangan pernah beranggapan seperti itu. Lakukan kolaborasi, ini penting Pak, apalagi situasi seperti sekarang ini pandemi COVID yang belum juga tuntas. Kita tangani semua persoalan sendiri pasti tidak bisa, kita perlu kolaborasi dan kreatif. Kemudian kata kunci semangat negara agama baru yang ketiga adalah persaudaraan, yang meliputi merawat persaudaraan umat